Selamat siang pemirsa, pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani telah membuka keran komunikasi di antara keduanya yang dinaungi. Hampir 2 dekade kedua partai ini tidak seirama dalam berpolitik. Bersama saya Gina Vita, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Mereka bertemu setelah hampir 2 dekade PDI Perjuangan dan Partai Demokrat kerap tak seirama di pemerintahan. Rencana pertemuan antara dua tokoh partai politik yang merupakan anak dari mantan Presiden Indonesia akhirnya terrealisasi. Minggu pagi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani di Kota Pelataran Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta. Puan dan AHY langsung berjabat tangan ketika bertemu. Mereka bahkan melakukan tos seperti sahabat lama. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup selama kurang lebih 1 jam, AHY buka suara soal hubungan antara Demokrat dan PDIP yang kerap tak sejalan di pemerintahan. Meski demikian, orang nomor 1 di Partai Demokrat itu mengaku tak ingin melihat ke belakang. Bagi AHY, pertemuannya dengan Puan bisa menjadi oase politik. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan 2 partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase. Dalam pertemuan yang dihadiri para elit dari kedua partai politik itu, Puan juga kembali menegaskan nama AHY muncul sebagai salah satu bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Meski Puan mengaku PDIP belum menerima proposal secara resmi dari pihak-pihak tertentu soal bacawa pres Ganjar. Namun menurutnya usulan-usulan nama bacawa pres Ganjar sudah bermunculan. Cawapres, bacawa pres. Kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas AHY di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Di satu sisi pertemuan antara Puan dan AHY dinilai sejumlah pihak dapat mencairkan kebekuan politik yang selama ini terjadi antara dua partai. Di sisi lain, pertemuan ini menimbulkan banyak tanya mengingat kedua partai ini berada di koalisi yang berbeda. Saat ini Partai Demokrat berada di dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara PDI Perjuangan sudah menggalang kekuatan bersama Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Perindo.
PDI Perjuangan dan Demokrat kini bersepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Prabowo Subianto menerima kunjungan para pemimpin redaksi media nasional untuk membahas perkembangan situasi aktual sekaligus mencicipi kopi khas racikan kopi Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pemimpin redaksi dari media TV, cetak, dan online datang ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Diskusi yang berlangsung selama kurang lebih 6 jam lamanya tersebut berjalan dengan santai, bahkan seringkali dibalut dengan canda tawa riang. Sejumlah pemimpin redaksi dari media nasional pun memberikan kesan pesan atas kesempatan diskusi yang diadakan oleh Prabowo di kediamannya. Pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo memaksimalkan safari politiknya ke Lombok dan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Safari politik Ganjar yang dibalut silaturahmi ini semakin menguatkan posisi Ganjar sebagai calon presiden dan sebagai strategi menggait dukungan pemilih. Ribuan pendukung calon Presiden Ganjar Pranowo menyambut kedatangan Ganjar di lapangan nasional Selong, Lombok Timur. Di hadapan ribuan pendukungnya, Ganjar menggelorakan Indonesia Maju. Usai menyapa pendukungnya, Ganjar menyempatkan diri berziarah ke makam pahlawan nasional Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid yang terletak di Kompleks Pesantren Nahdlatul Wathon Dakwah Islamiyah (NWDI). Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo memaksimalkan safari politiknya ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satunya bertemu tokoh adat, milenial, tokoh ulama, dan santri yang tergabung dalam Himpunan Santri Nusantara atau HISNU. Ganjar mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat para tokoh dan terkesan dengan kuliner khas suku Sasak Pelecing dan ayam taliwang. Dan sambutan tokoh agama, tokoh masyarakatnya alhamdulillah luar biasa, kami sangat senang, kami merasa tersanjung dan menyampaikan terima kasih karena saya punya hubungan yang sifatnya emosional. Mulai dulu bertemu dengan petani yang pada saat pembangunan bandara ada persoalan dan alhamdulillah sekarang sudah jadi. Petani tembakau di sini yang cukup banyak dari Lombok Timur yang sering datang ke Jawa Tengah dan kami masih berkomunikasi sampai hari ini. Pada saat terjadi bencana, Jawa Tengah juga datang ke sini. Safari politik Ganjar Pranowo ke Nusa Tenggara Barat diisi dengan sejumlah kegiatan, diantaranya konsolidasi dengan partai politik pendukung seperti PDIP dan P3, termasuk bertemu dengan Tuan Guru Bajang. Dari Mataram dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, TV One mengabarkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meninjau pameran Bali and Beyond Travel Fair di Nusa Dua Bali. Ajang BTTF ke-9 ini mempertemukan 350 buyers dan 230 sellers dari 51 negara dengan transaksi nilai ini mencapai 8,5 triliun rupiah. Sandiaga mengapresiasi ajang BTTF dan mengharapkan dapat dikembangkan menjadi pionir industri pariwisata di kawasan ASEAN, menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain menghadiri BTTF dan bertemu dengan pelaku industri pariwisata di Bali, Sandiaga juga menghadiri pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali yang dibuka Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Pak Menteri, kami ucapkan terima kasih sekali untuk Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep berancang-ancang maju dalam Pilkada Depok. Informasinya saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.
Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep berancang-ancang maju dalam Pilkada Depok. Seberapa besar peluang Kaisang menyusul kakak kandung dan kakak iparnya yang lebih dulu menjadi kepala daerah? Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep membenarkan bahwa dirinya berniat maju dalam Pilkada Kota Depok. Pernyataan ini menyusul munculnya sejumlah baliho di Kota Depok yang dipasang oleh PSI. Baliho itu sontak memicu perbincangan tidak hanya di kalangan warga Kota Depok, tapi juga menjadi isu nasional. Apa yang menjadi pendorong Kaisang berniat maju di Pilkada Depok? Pakar politik M. Kodari menilai ada beberapa kemungkinan. Di antaranya PSI yang dekat dengan Kaisang meminta putra presiden itu untuk maju di Depok. PSI berniat menantang hegemoni PKS yang secara ideologi berlawanan dengan PSI. Di sisi lain, Kaisang adalah anak muda yang menyukai tantangan. Tapi dugaan saya pertama Kaisang tertantang untuk membenahi kota Depok sebagai sebuah kota satelit di Jakarta atau tetangga Jakarta. Kota Depok adalah kota yang perkembangannya sangat pesat, penduduknya besar, permasalahannya juga saya lihat semakin lama semakin kompleks. Di satu sisi bisa ada bagian yang sangat metropolitan, tetapi ada juga daerah-daerah yang notabene masih bersifat rural gitu. Dan tantangan semacam itu mungkin tidak akan didapatkan Kaisang di Solo karena di Solo bapaknya pernah jadi wali kota dan sekarang kakaknya menjadi wali kota. Namun keinginan Kaisang untuk masuk ke dunia politik disambut oleh sejumlah partai politik. Selain PSI, PDIP dan Gerindra berniat mewujudkan hasrat politik putra Jokowi tersebut. PDIP sebagai partai tempat bernaung Jokowi dan juga Gibran menyambut baik keinginan Kaisang. Mas Kaisang boleh juga ya, ini masuk Depok ya, jadi nanti PDI Perjuangan pertimbangkan. Toh pilkadanya masih 2024, tapi ya nanti saya tanya Mas Kaisang, berminat atau enggak masuk PDI Perjuangan. Tuh. Partai Gerindra yang tengah mesra dengan keluarga Jokowi juga menyatakan kesiapannya mengusung Kaisang. Saya kira itu kabar baik. Kabar baik, kabar yang menyenangkan dan kabar yang mengembirakan bagi gairah dan kehidupan di Kota Depok. Depok sebagai kota yang sedang tumbuh, berkembang, menjadi pusat ilmu, pusat kreativitas, lalu dipimpin oleh orang muda yang cukup inovatif, yang cukup kreatif, dan memiliki visi ke depan. Kabar akan majunya Mas Kaisang adalah sebuah kabar yang menyenangkan, mengembirakan di gairahan kehidupan di Depok. Mudah-mudahan bisa terwujudkan bila diperlukan siap untuk mendukung itu. Sedangkan PKS sebagai penguasa Kota Depok selama 20 tahun terakhir menyatakan siap berkompetisi dengan putra Presiden Jokowi tersebut. Buat kami senang ya, karena begini, kami memahami bahwa lawan dalam politik, dalam pilkada, pilpres, pemilu, itu adalah teman dalam berdemokrasi. Semakin banyak calon, ya, semakin banyak kandidat, itu semakin bagus dan itu akan bisa menghidupkan demokrasi kita. Apalagi anak muda, kami sangat apresiasi sekali ketika ada anak muda yang memiliki keinginan untuk berkontestasi di bidang politik. Depok selama ini dikenal sebagai basis kuat PKS. Hal ini terlihat dari dominasi kader PKS yang menyapu bersih 4 periode pilkada di kota satelit Jakarta tersebut. Mulai dari Nur Mahmudi Ismail yang memimpin 2 periode, hingga wakilnya Muhammad Idris yang akhirnya terpilih sebagai wali kota 2 periode juga. Bahkan di periode keduanya, Idris berpasangan dengan sesama kader PKS, yaitu Imam Budi Hartono. Di antara putra Jokowi, Kaisang merupakan satu-satunya anggota keluarga yang terlihat tidak berminat terjun ke dunia politik. Pria berumur 28 tahun itu memilih menggeluti dunia bisnis, mulai dari berdagang pisang hingga menjadi dirut klub sepak bola Persis Solo. Namun dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak ayah, kakak, dan kakak iparnya. Dengan label sebagai putra presiden, akankah menjadi mudah bagi Kaisang untuk meruntuhkan dominasi PKS? Akankah Kaisang berhasil menyusul ayah dan 2 kakaknya yang lebih dulu terjun dalam politik?
Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan resmi mengusung Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden 2024 dan ketua Badan Pemenangan Pemilu. PLT Ketua Umum P3 juga memerintahkan kepada seluruh struktur partai untuk melakukan langkah taktis dan strategis jelang pemilu 2024 mendatang. Rapimnas ke-6 Partai Persatuan Pembangunan P3 resmi mengusulkan kader barunya Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden 2024 untuk Ganjar Pranowo. Tak hanya sebagai bacawa pres, Sandiaga juga ditunjuk sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu partai. Ketua Umum PLT Muhammad Mardiono menugaskan seluruh struktur partai untuk kerja cerdas agar menuai kemenangan bacalek di seluruh Indonesia. Target yang akan kita canangkan yang sudah kita targetkan oleh Partai Persatuan Pembangunan tentu tidak mudah, tetapi karena itu sudah pernah kita capai di masa pemilu-pemilu yang lalu, yaitu bagaimana P3 bisa memperoleh kursi untuk di DPR RI itu setidaknya 40-50 kursi di parlemen, ya, di DPR RI. Usai namanya diusulkan P3, Sandiaga Uno tetap fokus untuk melanjutkan pembangunan pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Saya sempat sampaikan ke Pak Presiden bahwa sudah menjadi kader kemarin di Jakarta Fair. Saya sampaikan setelah 2 bulan dan total 7 bulan berinteraksi, saya bilang potensi P3 ini bagus. Pak Presiden menyampaikan bukan bagus, tapi bagus banget. Poin-poin Rapimnas dalam waktu dekat akan disampaikan ke PDIP sebagai rekan koalisi P3 yang mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Akhir kata saya Gina Vita, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.